Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, namaku Cianta Amanda. Aku dari Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta dalam Prodi Ilmu Komunikasi. Sebagai generasi muda, banyak yang ingin kita lakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan kita dalam bidang-bidang yang kita minati. Bahkan banyak dari generasi muda sekarang yang mengambil lebih dari satu bidang untuk ditekuni. Hal ini mendorong kita untuk menjadi lebih produktif dalam menjalani sehari-hari. Produktif sendiri berarti sebuah cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dengan sedikit waktu dan sedikit usaha. Memiliki gaya hidup yang produktif mendorong kita untuk semakin berkembang. Menjadi pribadi yang produktif melatih kita untuk disiplin dan konsisten dalam mengerjakan suatu hal. Menjadi produktif sendiri dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan kita. Ya, sebagai generasi muda sendiri, masih banyak yang harus kita pelajari. Jika dilihat dari zaman sekarang, gaya hidup produktif bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa nih, tetapi juga oleh orang-orang remaja atau generasi muda. Ini merupakan suatu hal yang baik, melihat bahkan sejak muda kita sudah memiliki keinginan dan kemauan untuk melakukan suatu hal yang berguna dan bermanfaat. Banyak hal yang biasa kita lakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan diri, bukan hanya belajar di kelas, tetapi juga melalui berorganisasi, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, baik dalam bidang olahraga maupun seni, dan mengikuti unit-unit kegiatan mahasiswa yang disediakan oleh kampus ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan lain di luar kampus. Namun perlu diingat, produktif dan sibuk adalah dua hal yang berbeda. Orang yang produktif itu tahu skala prioritasnya, tahu bagaimana mengatur waktunya, tahu bagaimana multitasking yang tepat, tahu dengan jelas apa yang ingin dicapainya, dan tahu kapan harus beristirahat. Berbeda dengan orang yang sibuk yang akan mengerjakan dan mementingkan semua pekerjaan. Dan yang perlu ditekankannya lagi, jangan sampai kita terjerumus kepada toxic productivity nih teman-teman. Banyak dari kita yang terlalu menilai tinggi suatu produktivitas sampai-sampai kita merasa bersalah ketika tidak melakukan banyak hal. Secara tidak sadar, kita terlalu terobsesi untuk mengembangkan diri sampai-sampai lupa batasan dan kapan harus beristirahat. Jika kamu mengalami atau merasakan hal yang di atas, maka perlu diketahui nih bahwa kamu sudah mengalami toxic productivity loh. Produktivitas akan menjadi bahaya jika sudah berubah menjadi toxic productivity. Karena dari situ kita akan mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makan, minum, bersosialisasi, beristirahat, tidur, dan lain-lainnya. Apalagi ketika kita mulai merasa bersalah ketika kita beristirahat sejenak di tengah-tengah banyaknya aktivitas yang berlangsung. Padahal kan istirahat merupakan keharusan dan kebutuhan yang wajar dilakukan dan tidak perlu merasa bersalah atas itu. Ciri-ciri yang perlu kamu ketahui nih dan kamu harus sadari ketika sudah memasuki toxic productivity adalah: pertama, kamu akan bekerja berlebih-lebihan sampai-sampai mengesampingkan kondisi kesehatan kamu dan mengganggu hubungan sosial kamu dengan orang lain. Kedua, ekspektasi kamu yang tidak realistis terhadap diri sendiri. Dan ketiga, merasa kesulitan untuk beristirahat karena rasa bersalah itu sendiri yang menganggap bahwa istirahat bukanlah suatu sikap yang produktif, padahal itu adalah kebutuhan yang harus dilakukan. Toxic productivity ini harus dihindari karena akan memberi banyak dampak buruk pada diri sendiri. Dampak yang ditimbulkan akibat dari toxic productivity yang pertama adalah turunnya kondisi kesehatan seseorang karena terus-terusan mengesampingkan istirahat demi menuntaskan semua pekerjaan. Yang kedua adalah rentan mengalami stres akibat banyak dari pekerjaan yang harus dilakukan dan sedikit istirahat dan hiburan yang didapatkan. Dan yang ketiga adalah mengalami burnout atau hilangnya minat terhadap sesuatu yang biasa kita lakukan. Untuk itu, agar terhindar dari toxic productivity, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita harus bisa menetapkan tujuan yang realistis untuk dicapai dan sesuai dengan keadaan. Yang kedua, pentingnya untuk beristirahat setelah menjalani berbagai aktivitas yang menguras energi. Dan yang ketiga, terapkan praktik mindfulness yang membuat kita menerima apa yang terjadi pada tubuh kita dan keadaan sekeliling kita seperti kebutuhan akan makan, tidur, dan lainnya.
Yang terakhir nih, terapkan aturan batasan seperti menjadwalkan waktu belajar, bekerja, bermain HP, dan lain-lain. Perlu diingat bahwa sikap produktif merupakan sesuatu yang baik, tetapi jika sudah berlebihan atau mengarah pada toxic productivity, tentunya sangat tidak baik. Terutama hal ini akan sangat mempengaruhi kesehatan loh. Jangan pernah mengesampingkan kebutuhan istirahat, makan, minum, karena hal ini yang justru akan menurunkan tingkat produktivitas kalian. Untuk itu, dalam menjalani gaya hidup yang produktif, yang sehat, kita harus mengatur waktu dan menyeimbangkan bekerja dengan beristirahat. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Dadah!